Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Almatrina Putri. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang instrumentasi dan reagensia 2 yang setelah saya pelajari. Dimulai dari laboratorium klinik, di mana merupakan unit pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan spesimen klinik, di mana untuk nantinya mendapatkan informasi akurat mengenai kesehatan perorangan untuk menunjang diagnosis, penyembuhan, dan pemulihan. Di dalam laboratorium klinik ini didukung oleh tenaga-tenaga profesional, salah satunya nanti adalah ATLM. Nah, untuk laboratorium klinik ini tidak lepas nantinya juga dengan instrumen medis. Laboratorium klinik diatur pada Permenkes Republik Indonesia nomor 411 garing Menkes garing per garing 2010 yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu laboratorium klinik umum dan laboratorium klinik khusus. Laboratorium klinik umum merupakan pelayanan pemeriksaan spesimen yang bidangnya itu banyak gitu. Ada hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, parasitologi, dan imunologi. Sedangkan untuk laboratorium klinik khusus seperti namanya, ya khusus dan spesifik, hanya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu sesuai dengan cabang-cabangnya. Di antaranya ada mikrobiologi, patologi anatomi, genetika, dan toksikologi. Untuk laboratorium umum dibagi kembali menjadi 3, yaitu ada Pratama, di mana laboratorium ini pemeriksaan klinisnya dengan kemampuan terbatas, hanya untuk sebagai screening awal saja, biasanya untuk di puskesmas atau klinik-klinik kecil. Lalu yang kedua ada Madya sebagai laboratorium rujukan dari laboratorium klinik Pratama untuk pemeriksaan pembentukan analisis lebih spesifik. Pada Madya ini sudah mulai menggunakan analyzer dan untuk ragamnya lebih banyak sedikit dibanding Pratama. Biasanya ini ada di rumah sakit tipe C. Yang ketiga ada Utama yang menyediakan layanan diagnostiknya itu lebih banyak dan lebih lengkap untuk penunjangnya gitu. Nah, ini biasanya kita dapat temui di rumah sakit tipe B atau tipe A. Nah, untuk laboratorium khusus sendiri yang tadi spesifik seperti mikrobiologi nantinya akan menganalisis mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus, ada patologi anatomi untuk pemeriksaan jaringan tubuh, histopatologi, lalu ada genetika medis untuk kromosom dan DNA, lalu toksikologi untuk kadar racun dan zat kimia. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa kita ketika di laboratorium itu tidak lepas dari instrumentasi-instrumentasinya. Di antaranya ada ini seperti mikroskop, tabung reaksi, rak tabung reaksi, ada bulb, ada mikropipet, centrifuge, corong, alat gelas, neraca, objek gas, dan masih banyak lagi yang dapat kita temui sehari-harinya, yang dapat kita terus-terusan akan menggunakannya. Lalu, nah, sebagai TLM kita harus juga mengenali tentang pengendalian mutu di laboratorium. Ada pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pra-analitik sendiri ini yang menyumbang kesalahan atau nantinya akan jadi miss di pra-analitik ini, sekitar 70%. Nah, pra-analitik ini dia dimulai dari persiapan pasien, identifikasi, pengambilan spesimen, sampling. Biasanya salahnya di sini, entah nanti bila salah itu samplingnya tidak sesuai, atau identitas pasiennya itu tertukar atau kurang lengkap, itu bisa menjadi bagian dari kesalahan yang nantinya akan merusak rangkaian-rangkaian selanjutnya. Lalu selanjutnya ada analitik, yaitu proses pemeriksaan si sampel ini. Lalu ada pasca analitik, dia memverifikasi hasil. Nah, selanjutnya ini praktikum yang saya lakukan di instrumen dan reagensia ini. Kita belajar menggunakan mikroskop, melihat menggunakan mikroskop secara baik dan benar untuk nantinya kita ke selanjutnya ke praktikum-praktikum selanjutnya. Mikroskop sendiri itu merupakan alat untuk membantu kita melihat sebuah objek-objek kecil yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Jadi harus menggunakan pembesaran-pembesaran. Di mikroskop sendiri ada pembesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Khusus untuk yang 100 kali menggunakan bantuan imersi oil. Lanjut ada hemositometer. Ini bisa kita juga bilang bilik hitung. Di sini kita ini secara konvensional untuk menghitung jumlah sel darah, entah leukosit, eritrosit, atau trombosit secara manual dengan menggunakan si bilik hitungnya ini. Nah, juga nanti di dalam sini ada setnya, itu ada pipetoma, lalu ada
kaca penutupnya juga deck glass untuk menutup si bilik hitungnya. Nanti kita akan memipet darah menggunakan pipet Thomas sampai tanda 0,5, lalu kita masukkan larutan pengencernya, entah truk atau hayam, kita lihat nanti kita ingin menggunakan leu atau eri sampai tanda 11 atau 101 dan dihomogenkan. Dibuang 2-3 tetes pertama, lalu tetesan selanjutnya kita masukkan di bilik hitungnya di antara celah yang tadi di bawah yang sudah kita masukkan deck glassnya. Lalu dapat kita hitung di bawah mikroskop. Nah, di bilik hitungnya sendiri nanti ada garis-garis, ada kotak-kotak, ada W dan R. Kalau bisa kita lihat di sini, W itu untuk white atau leukosit, R itu untuk eritrosit atau red. Ada W1, W2, W3, W4, begitu pula dengan R kalau eritrosit hingga 5. Lalu selanjutnya yaitu LED, laju endap darah. Fungsinya untuk mengukur kecepatan pengendapan sel darah merah dalam plasma. Nantinya ini digunakan tabung Western Green. Di sini ada tabung Western Green dan rak tabungnya dengan mencampurkan darah dengan antikoagulan natrium sitrat 3,8%. Perbandingannya darahnya 4, natrium sitratnya 1, 4:1. Dihisap dengan bulb ke pipetnya hingga tanda 0, lalu ditegakkan di raknya. Kita tunggu 1 jam dan kita bisa lihat pengendapannya untuk membaca plasmanya. Selanjutnya ada hematokrit di sini untuk menentukan volume eritrosit yang nantinya disumpel dengan clay atau malam. Dia itu nantinya akan dibaca mengenai si skalanya. Nanti juga di centrifuge dulu untuk melihat si plasmanya dan dapat kita baca begitu. Selanjutnya ada hemometer metode Sahli, maaf. Dengan tujuannya mengukur kadar hemoglobin dalam darah secara visual. Prinsipnya, nanti hemoglobinnya diubah menjadi asam hematin menggunakan HCl 0,1N. Nantinya ada pembandingnya dan dapat kita lihat. Selanjutnya ada SADT, sedia hapusan darah tepi. Ini yang harus kita kuasai karena hampir sering nantinya ketika kita menghitung eritrosit, trombosit, leukosit ataupun sel-sel lain, kita harus bisa membuat preparatnya. Caranya itu dengan SADT ini. Teteskan satu darah kecil ke ujung kaca objek, lalu letakkan kaca penggeser bisa menggunakan objek gelas atau menggunakan si deck glassnya itu sendiri yang berbeda gitu ya. Nanti digeser dengan sudut 30-45 derajat, ditarik mundur sampai membentuk lidah kucing atau lidah api. Dikeringkan lalu nanti diwarnai dengan pewarnaan gimsa seperti hasil yang dapat dilihat di foto. Selanjutnya yang terakhir ada mikropipet. Mikropipet ini banyak jenisnya, yang digunakan itu berbarengan dengan tip. Disesuaikan tip kuning atau tip biru. Nah, mikropipet ini ada yang sudah fix, volumenya ada yang dapat diatur. Jadi tergantung kebutuhannya, satuannya mikron. Cara penggunaannya kita tekan dulu di first stop, lalu kita masukkan ke cairannya, lalu kita angkat pelan-pelan. Habis itu kita keluarkan lagi, masukkan ke tabung atau ke tempat yang mau kita pindahkan, itu kita stopnya sampai stop kedua. Nah, mikropipet ini harus dikalibrasi, di mana kita harus melakukan perawatan. Seperti alat-alat gelas tadi, kita harus dicuci dan dikeringkan, atau perawatan terhadap reagen di tempat gelap, atau bagaimana kelistrikannya ketika tadi neraca, itu dia harus seimbang, harus datar, lalu harus semua alat itu dikalibrasi secara berkala agar hasilnya tetap akurat dan presisi. Yang terakhir ada K3 dalam lab. Harus menggunakan APD, jas lab, sarung tangan, masker, hairnet agar tidak terkontaminasi yang pertama. Yang kedua untuk melindungi diri sendiri. Kita tidak tahu apakah yang kita kerjakan itu infeksius atau tidak, apabila kita menggunakan cairan itu sifatnya apa, korosif kah, atau asam, atau basa, yang nanti bisa melukai kita. Makanya harus menggunakan APD secara lengkap. Nah, juga penanganan limbahnya harus diperhatikan. Yang infeksius tidak boleh dibuang sembarangan, yang tajam,
Lalu jika cairan tumpah, penanganannya bagaimana? Itu harus kita perhatikan dalam K3 ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurangnya informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.